Makanya visi kita Pak di Pondok Modern Al-Aqsa ini adalah mendidik, mengatik anak menjadi anak soleh, soleha, kurota ayun. Amin, amin. Anak yang bisa dikirim ke mereka apa aja tuh, Pak? Pertama kita lihat dia di sini kan yang di jargon bahasa itu kan bahasa Arab, bahasa Inggris. Betul. Ketika memang anak punya kelebihan bahasa Arab, maka kita arahkan, kita panggil orang tuanya Siap. bahwa ini layak untuk ke Mesir. Karena ke Mesir sekarang itu ada ujian Pak. Siap. Alhamdulillah kemarin yang ujian melalui Kemenang itu 2 orang yang lulus. Yang sebelumnya itu 3 orang yang lulus. Itu hampir setiap tahun ada dari Al-Aqsa. Kan SMA baru 2 kali. 2 kali ya sama ya. Baru 2 kali mengeluarkan. Iya ya. Nah, angkatan pertama, angkatan kedua itu alhamdulillah mungkin 18 orang yang nanti rencana. Yang sudah pasti kuliah di Mesir angkatan pertama 3 orang. 3 orang. Ya mudah-mudahan alumninya nanti balik lagi ke sini. Insya Allah. Bahkan satu lagi ada yang ke Yaman Pak. Yaman. Masuk. Siap. Gitu. Dan salah satu keunikan lagi di Al-Aqsa ini adalah tahfidz Pak. Ya, ya. Jadi lulusan kita ada yang dilempar ke Jogja. Ya. Sunan Panandaran lah, ya di Jogja itu untuk difokuskan ke tahfidz. Jadi kita sudah memikirkan kaderisasi ke depan. Siap, siap. Jadi saya pengen Al-Aqsa ini tetap hidup sampai kiamat. Sekalipun kiainya meninggal, tapi kadar sudah kita siapkan. Siap. Jadi mempersiapkan regenerasi ya. Regenerasi buat para ustadz lah. Oke, Pak Muklis, untuk inilah lebih menariknya lagi, ini kan di lingkungan yang Cibesi ini tahu sendiri, kecamatannya Jatinangor, dan ini ruang masuk dari Bandung ke Sumedang ya. Selama ini berdiri Al-Aqsa sendiri, bagaimana perhatian dari Pemkab Sumedang sendiri dan Provinsi Jawa Barat terhadap Al-Aqsa? Kalau perlu saya jujur Pak, betul. Pembangunan ini melalui Pemkab Sumedang, terutama melalui pendidikan dan kebudayaannya. Mungkin Bapak nggak ngeh ya, rata-rata pesantren dulu itu di bawah Depak Pak. Tapi saya memberanikan diri pesantren di bawah Diknas. Mantap. Ya, nah, silakan Bapak analisis sendiri. Siap, siap. Nah, alhamdulillah pembangunan yang ada di Al-Aqsa ini rata-rata dibantu oleh negara Republik Indonesia melalui Diknas Sumedang. Ini jarang, saya baru dengar tadi Pak Muklis bilang biasanya pesantren di bawah Depak ya, pada agama, tapi ini di Diknas. Apa yang menyebabkan Al-Aqsa bergabung dengan Diknas itu? Kan mohon maaf lah, pesantren juga kalau kerangka besarnya jualan Pak. Betul. Kalau jualan sama kan nggak ada yang laku Pak, nggak ada yang beli. Nah kita waktu itu karena kita modalnya cuma 2 lokal, kita bawa Diknas. Kemudian ada filosofi lain yang tidak perlu saya ungkapkan di sini. Ini rahasia dapur saya sendiri, gitu. Yang pasti ini strategi kreatif yang paling menarik nih. Al-Aqsa bergabung dengan Diknas, yang lain kan lebih ke Kementerian Agama ya, Pak ya. Tapi hari ini rata-rata banyak yang hidup ke Diknas Pak, pesantren. Berarti sudah dimotorin oleh Al-Aqsa sendiri. Ya. Berarti bocorannya ke Bapak ya, bagaimana bisa maju seperti Al-Aqsa gitu? Ya mungkin lah. Tapi mungkin ini kan bisa sebagai trendsetter atau percontohan. Di sana ada kunjungan dari sekolah-sekolah lain yang ke sini. Ada. Untuk mensosialisasikan dan melihat ya, nggak apa-apa kan, kita sebagai percontohan akan terutama mahasiswa S1, S2, S3 yang riset di kita. Ini ada apa sebetulnya di Al-Aqsa ini gitu? Ada apa aja sih Pak sebenarnya yang paling menarik di sini? Nah, tinggal Bapak maunya apa? Dan susah untuk saya ungkapkan karena terlalu banyak, bukan sombong. Maupun apapun ada di Al-Aqsa. Ada di Al-Aqsa. Makanya kita tetap gondori Pak, di atas dan untuk semua golongan. Betul. Ya, kita mohon maaf sampai detik ini tidak mengatasnamakan NU enggak, tidak mengatas Muhammadiyah enggak, tidak mengatas, tapi kita ajarkan sesuatu yang dipakai oleh masyarakat. Siap. Mohon maaf dalam tanda petik di Al-Aqsa diajarkan tahlilan Pak. Karena saya punya pengalaman. Keluar dari kantor nggak bisa mimpin tahlilan. Sementara itu yang dipakai di masyarakat. Nah kita ajarkan kepada anak, dipakai atau tidak terserah anak nanti. Saya khawatir anak mau jadi camat gara-gara nggak bisa tahlilan nggak jadi, atau jadi kades nih. Ya. Kalau jadi kades ada yang tersenyum nih. Iya. Tapi mudah-mudahan lah. Menarik nih Pak Muklis, kita sudah panjang lebar ya bicara tentang keberadaan Pondok Modern Al-Aqsa ini, yang banyak sekali istilahnya rahasia-rahasia yang mungkin perlu digali dan siap untuk membimbing anak-anak. Nah, dievaluasi banyak orang tua mungkin kekhawatiran untuk saat ini Pak Muklis sendiri.
biasanya orang ke pesantren tuh pengen anaknya baik ya, apa segala macam. Nah, kalau di sini apakah keinginan orang tua atau anaknya sendiri yang pengen ke sini? Mayoritas yang belajar ke sini, Pak. Rata-rata keinginan anak. Alhamdulillah. Karena kita marketingnya melalui marketing malaikat, di mana malaikat mengasih hidayah sama anak kita. Siap. Jadi anak-anak kita yang mondok di Al-Aqsa ini, kalau pulang ke rumah suka ngisi masjid, suka ada. Jadi orang bertanya nih, mondoknya di mana? Di Al-Aqsa. Faktanya, indikatornya bisa Bapak bisa riset nanti dengan survei. Di kita punya anak 4 semuanya di Al-Aqsa. Karena walaupun kakaknya dalam tanda petik nggak benar, tapi yang namanya hidayah kan urusan Allah. Kita cuma mengarahkan. Siap. Ya, makanya saya instruksikan kepada guru-guru, bukan tugas guru itu menjadikan anak pintar, bukan. Tapi berilah atikan didikan yang benar, sesuai dengan atikan didikan Rasulullah SAW. Oke, tadi bicara tentang pendidiknya. Ini dari sekian banyak guru-guru yang mengajar di sini. Bagaimana teknik pengajaran kepada anak-anak baik SMP dan SMA? Sesuai dengan ya pembelajaran sesuai dengan aturan main yang ada lah. Makanya tadi di kita ini ada sebulan sekali ada peningkatan mutu guru. Di kita bikin micro teaching. Kemudian yang ngajar di kita itu kan dari berbagai universitas kan. Pertama UIN karena saya produk UIN, ya, Unpad, UPI, Uninus. Bahkan IPB, ITB, semuanya ada. Lengkap ya di sini ya. Bahkan untuk pondok pesantren kita rekrut guru-guru dari berbagai pesantren, yang modern, yang salafi. Kita ramu menjadi sebuah kekuatan. Kita ramuan itulah yang menjadi ciri unik dari pondok Madinah Al-Aqsa ini. Gitu. Tadi selepas ilmu duniawi, kemudian ilmu akhirat, ini kan sekarang zamannya teknologi. Apakah di Aqsa juga belajar ilmu IT, teknologi tentang komputerisasi segala macam biar kita pemrograman apapun lebih cepat nih, bagaimana? Nah makanya sudah saya katakan tadi, kalau anak punya bakat IT kita fasilitasi Pak. Ada grup, bikin grup sendiri. Gitu. Komputernya udah tersedia banyak gitu. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang lulusan Al-Aqsa ngambil program di universitasnya karena dia punya dasar di Al-Aqsanya gitu. Tadi evaluasi untuk yang SMA kemarin kan ada yang dikirim ke Mesir segala macam. Untuk ke universitas-universitas di kita sendiri tersebar ya. Baik. Bapak maunya di mana? Di Unpad ada? Ya pasti lengkap. SMA kita kemarin yang ke Unpad. Kemudian di Jawa banyak. Kebanyakan di UIN. lebih match ke UIN ya. Ya karena kayaknya alumni UIN. Betul. Mandit ya. Yang paling penting UIN murah. Nah, dan bisa gratis ya. Kalau gratis sih enggak. Ada, tapi mungkin yang berprestasi lebih ringan lah biaya pendidikan. Ya wajar lah, saya produk UIN makanya saya menggunakan UIN. Betul. Oke Pak Muklis, harapan Pak Muklis selepas hampir 10 dekade ya untuk yang ini buat masyarakat yang sudah menitipkan putra-putrinya di SMP Plus dan SMA Plus Al-Aqsa, silakan Pak Muklis bisa disampaikan. Harapan saya sendiri sebagai pengasuh lembaga Pondok Modern Al-Aqsa ini, maka biarkan anak-anak jadi dengan dirinya sendiri. Orang tua hanya membimbing dan berdoa sama Allah. Jadi kalau bapak ibunya pengen anaknya jadi kiai, sementara anaknya pengen jadi dokter ya biarkan saja. Ya, karena hari ini tidak bisa kita memaksa untuk anak. Karena anak jadi dengan dirinya sendiri. Nah, konstruksi akidahnya maka dirubah. Apa? Anak itu titipan Allah. Kalau bapak ibu menitipkan anak kepada kami dan anak itu jadi, sudah berhasil. Bapak mendapatkan amanah itu. Makanya visi kita Pak di Pondok Modern Al-Aqsa ini adalah mendidik, mengatik anak menjadi anak soleh, soleha, qurrata a'yun. Jadi bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, bukan, tapi bermanfaat untuk dan menjadi kebanggaan orang tua untuk umat manusia. Amin. Untuk yang terakhir nih Pak Bugis, di masa pandemi yang sudah hampir 1 tahun lebih ya, mungkin Pak Bugis ada yang akan disampaikan juga dan doa juga di pandemi ini agar lebih adem nih para orang tua dan masyarakat yang menonton Porpas TV ini. Silakan Pak Bugis. Saya mohon doa dari semua
semuanya orang tua, wali santri Pondok Modern Al-Aqsa ini, mari kita bangun akidah bahwa corona ini adalah makhluk Allah, maka kita serahkan sama Allah. Dengan catatan kita harus maksimalkan ikhtiar kita. Ya, standar WHO itu loh. Yang 3M atau berapa 5M lah, saya juga nggak tahu lah. Tapi kita maksimalkan, makanya di Al-Aqsa ini semua protokol COVID sudah kita jalankan. Ada cuci tangan lah, disemprot lah, pakai masker lah, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting COVID ini adalah ini ujian dari Allah. Pasti yang namanya ujian ada hikmahnya. Tinggal kita buka nanti, tinggal kita tunggu apa yang akan diberikan Allah hikmah dari semua ini. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya semuanya ada yang ngatur. Siap. Kita serahkan pada yang ngatur. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Dr. Muklis Salihuddin, pimpinan Pontren Modern Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan obrolan kita ada manfaat dan faedahnya, dan salam sukses. Dan demikian sahabat Forecast TV, obrolan menarik dengan Bapak Dr. Muklis Salihuddin, pimpinan Pontren Modern Al-Aqsa Jatinangor Sumedang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi yang memberikan motivasi untuk kita semua. Baik, segenap kru yang bertugas, saya Iwan Bahari, ada Anggi Putra, Devi Supriyadi, kemudian Toha undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.